Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Krisna di channel Atalana. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, di sini saya ingin memberikan informasi bagaimana cara kita membuat ruang penyimpanan internal di HP Samsung kita menjadi lebih lega dan lebih tentunya lebih lancar ya dalam berselancar di dunia maya atau beraktivitas sehari-hari. Karena biasanya ketika penyimpanan internal itu penuh akan membuat HP menjadi lebih lambat kinerjanya ya atau lemot ya. Oke, langsung saja kita simak tutorialnya berikut ini. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong ditekan dulu tombol subscribe-nya ya agar kita bisa berteman dengan cara mensubscribe channel ini. Oke, langsung saja. Oke, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu membuka file saya ya atau file manager ya teman-teman ya. Biasanya di HP Samsung beda-beda ya. Untuk namanya ada file saya, ada file manager ya. Silakan saja sama saja ya. Oke, untuk tampilannya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Di sini ada untuk penyimpanan internal, kartu SD, Samsung Cloud Drive, OneDrive dan Google Drive. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu tentang penyimpanan internal. Nah, ini kebetulan di HP Samsung saya untuk penyimpanan internalnya kapasitasnya 32 GB. Nah, yang di sini sudah terpakainya 28,78 GB. 28,78 GB ya. Oke, bagaimana caranya kita mengurangi ya penyimpanan internal ya. Cara pertama yaitu teman-teman klik di bagian bawah ada analisis penyimpanan ya. Teman-teman tinggal klik saja analisis penyimpanan. Oke, nanti di sini bisa dilihat untuk mana saja yang menghabiskan memori ya. Dari gambar 1,32, video 1,44. Nah, sisanya ini kecil ya. Untuk file instalasi audio, dokumen dan lainnya ini sangat kecil ya teman-teman ya. Nah, untuk kartu SD ya di sini ada juga untuk ukurannya. Samsung Cloud ya sudah ada ukurannya. Oke, di sini saya akan membahas yang penyimpanan internal. Di sini untuk penyimpanan gambar dan videonya cukup besar ya. Lalu kita scroll saja ke bawah, lalu pilih yang file besar ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya untuk file besar ya. Kalau untuk duplikat file biasanya ini sangat kecil ya untuk ininya apa namanya memori yang ada di sini. Tapi silakan kalau misalkan tersimpan di sini agak besar ya teman-teman tinggal hapus saja ya untuk yang memori yang besarnya dan tidak terpakai. Oke, di sini saya akan masuk ke file besar. Nah, di sini ada beberapa file yang menurut saya besar ya teman-teman ya. Di sini ada film ya. Saya download film. Tapi di sini saya memakainya saya sudah memindahkannya di kartu SD ya. Bisa dilihat. Nah, kita akan cari mana yang masuk di penyimpanan internal. Coba kita lihat yang ini. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, penyimpanan internal. Jadi, caranya teman-teman silahkan kalau mau hapus tinggal klik hapus saja. Tentunya nanti akan berkurang sebesar 385 MB. Cukup lumayan ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman dirasa video ini atau file ini berguna, teman-teman tinggal salin saja ya. Nah, kebetulan di sini saya karena ini video anak saya jadi saya salin saja ya teman-temannya dan memindahkannya di kartu SD. Jadi tetap ada ya untuk sebentar saya pindahkan dulu ya di sini ya. Oke, di sini saya sedang proses menyalin. Tapi nanti untuk di penyimpanan internalnya tetap kita bisa hapus karena kita sudah memindahkannya di kartu SD. Tapi kalau jika dirasa file itu sudah tidak berguna ya silakan teman-teman hapus saja. Oke, sebentar lagi ini selesai ya teman-teman ya. Sambil menunggu. Oke, sudah selesai. Kita balik lagi ke yang tadi ya. Di sini sudah saya pindahkan jadi ada dua ya. Yang ini masuk ke penyimpanan internal ya, bisa dilihat di bawah ya penyimpanan internal. Yang ini yang kedua ini masuk ke kartu SD ya. Jadi sudah di backup di kartu SD.
Jadi kita klik saja yang untuk penyimpanan internalnya, lalu kita hapus secara permanen. Oke, ditunggu dulu. Oke, sudah berhasil dihapus ya teman-teman ya. Itu cara yang pertama, dan kita akan lihat kembali ke, nah ini ya sudah berkurang ya, untuk penyimpanan internalnya sudah bertambah ya, jadi lebih agak lega ya teman-teman ya. Itu cara yang pertama. Oke, untuk cara yang kedua, teman-teman bisa masuk ke penyimpanan internal, diklik saja, lalu teman-teman cari Android ini ya, kita klik saja Android, lalu lihat di rincian. Nah, di sini untuk ukurannya ini menghabiskan 193 MB. Nah, kebetulan memang kemarin sudah saya hapus, dan ini kalau lama tidak terpakai, ini biasanya suka menghabiskan memori internal kita ya. Kemarin saya hapus sekitar 2,9 GB. Jadi saya hapus ya teman-temannya, kebetulan ini baru dihapus, jadi ukuran yang tersisa di sini hanya tinggal 193 MB. Nah, ini biasanya saya hapus ya teman-temannya, karena saya rasa tidak berguna, banyak chat-chat atau sampah-sampah yang ada di Android ini. Tapi kalau dirasa ada yang tersimpan di Android ini, silakan teman-teman backup. Tapi kalau saya biasanya di sini hapus ya, dan itu tidak mempengaruhi file yang penting ya teman-teman ya. Jadi hanya sampah-sampah saja yang ada di file Android ini, jadi saya hapus saja. Nah, ini cukup mengurangi beban dari penyimpanan internal yang terlalu berlebihan ya. Oke, itu cara yang kedua. Oke, cara yang ketiga, kita masuk ke pengaturan ya teman-teman ya. Sorry, kita masuk ke pengaturan, lalu teman-teman ke aplikasi. Nah, di sini ada beberapa aplikasi bawaan dari HP Samsung yang tidak berguna. Nah, itu biasanya hanya menghabiskan ruang di penyimpanan memori internal. Jadi buat teman-teman silahkan cari saja mana yang dirasa tidak berguna dan itu bisa dinonaktifkan. Ini saya pilih salah satu ya contohnya. Nah, ini seperti Unradio Service. Nah, ini kebetulan tidak berguna, dan bukan tidak berguna, jadi tidak saya gunakan, jadi saya nonaktifkan saja ya teman-teman. Oke, cukup walaupun hanya kecil tapi lumayan ya teman-teman, tinggal pilih saja ya di memori aplikasi ini mana yang kira-kira tidak berguna. Oke, selain dari sini teman-teman bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Jika dirasa di sini agak ribet ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi ya ketiga ya, namanya pemberhenti aplikasi. Silakan teman-teman download di Play Store ya untuk aplikasi ini. Nah, kebetulan ini saya sudah mendownloadnya, jadi saya langsung buka saja aplikasinya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang sudah dicentang ya teman-teman ya. Itu. Nah, silakan teman-teman centang mana saja aplikasi yang tidak dipakai ya teman-teman ya. Kebetulan di sini ada beberapa aplikasi yang kemungkinan akan saya, nah ini yang saya matikan dulu yang dirasa berguna ya teman-teman ya. Untuk aplikasinya ya, pokoknya teman-teman tinggal centang saja mana yang dirasa masih berguna ya. Jadi nanti setelah itu, ini cukup banyak untuk aplikasinya ya. Jadi ada beberapa aplikasi ya. Ini saya contoh aja satu yang saya mau berhentikan ya. Untuk aplikasinya tinggal memberhentikan saja. Sorry, kepencet ininya, saya berhentikan. Nah, ini dia untuk, nah ini dia ya teman-teman ya. Oke, ada iklannya sedikit, kita skip saja. Nah, ini untuk tadi memorinya sudah kita nonaktifkan, dan ini 12 MB memori yang ada di tadi ya, cukup lumayan lah ya,
sudah berhasil kita nonaktifkan ya. Silahkan teman-teman pilih saja, ini cukup mudah dan cukup ringan ya teman-teman ya. Jadi tinggal dipilih saja mana aplikasi yang tidak berguna dan bisa teman-teman nonaktifkan. Oke ya, itu saja ya teman-teman, beberapa cara untuk membebaskan ruang penyimpanan internal supaya HP kita menjadi lebih ringan dan enak dalam berselancar di dunia maya pokoknya lebih enak lah dipakainya ya teman-teman ya, supaya tidak lemot atau tidak hang ya. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.